Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa juga untuk bagikan ke sosial media kamu, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. The Can Critical Episode 1 The Raid of Pyramid. Karangan Rick Jordan. Bab 1. Kematian di monumen itu. Carter, kami hanya memiliki sedikit waktu, jadi dengarkan baik-baik. Jika kau mendengar kisah ini, maka engkau telah berada dalam bahaya. Sadie dan aku mungkin adalah satu-satunya kesempatanmu. Pergilah ke sekolah, cari rocker. Aku tidak akan memberitahumu sekolah atau rocker yang mana. Jika engkau orang yang tepat, maka engkau akan menemukannya. Nomor kombinasinya adalah 133233. Setelah engkau selesai mendengarkan, engkau akan tahu apa arti angka-angka itu. Namun ingatlah bahwa kisah yang aku ceritakan kepadamu belum sepenuhnya berakhir. Akhir kisah ini akan bergantung kepadamu. Hal yang terpenting adalah ketika kamu membuka paket itu dan melihat isinya, jangan menyimpannya lebih dari seminggu. Aku akan membuat penasaran. Maksudku, benda itu memang akan memberimu kekuatan yang hampir tak terbatas. Namun jika engkau menyimpannya terlalu lama, dia akan menghancurkanmu. Pelajari rahasianya dengan cepat dan wariskan. Sembunyikan benda itu untuk pewaris selanjutnya, seperti Sadie dan aku wariskan kepadamu. Kemudian bersiaplah karena hidupmu akan menjadi sangat menarik. Oke, Sadie menyuruhku untuk berhenti, mengulur-ngulur waktu dan melanjutkan kisah ini. Baiklah, aku rasa kisah ini dimulai di London pada malam ketika ayah kami meledakkan British Museum. Namaku Carter Kent, umurku 14 tahun dan rumahku adalah sebuah koper. Menurutmu aku bercanda? Sejak usia 8 tahun, aku dan ayahku telah bepergian keliling dunia. Aku dilahirkan di LA, tapi ayahku adalah seorang arkeolog. Jadi pekerjaan membawanya ke berbagai tempat. Biasanya kami pergi ke Mesir, karena itu adalah spesialisasi ayahku. Pergilah ke sebuah toko buku, cari sebuah buku tentang Mesir, maka kemungkinan besar buku itu ditulis oleh Dr. Julius Kent. Kau ingin tahu bagaimana orang-orang Mesir membuat mumi, atau membangun piramida, atau memberi kutukan pada makam Raja Tut? Buku-buku karangan ayahku lah yang harus kau cari. Tentu saja ada alasan lain mengapa ayahku selalu berpindah-pindah, tetapi pada waktu itu aku belum mengetahui rahasia ayahku. Aku tidak sekolah, ayah sendiri yang mengajariku di rumah. Itu pun jika kau masih bisa menyebutnya belajar di rumah. Saat kau tidak punya rumah, dia mengajariku segala hal yang menurutnya penting. Jadi aku belajar banyak tentang Mesir dan statistik pertandingan basket, serta musisi favorit ayahku. Aku juga banyak membaca beberapa buku yang bisa kubaca, mulai dari buku-buku sejarah ayahku hingga novel-novel fantasi, karena aku menghabiskan banyak waktu dengan duduk-duduk di hotel bandara, serta situs-situs penggalian dan negara asing, di mana tak seorang pun yang akan kukenal. Ayah selalu menyuruhku berhenti membaca buku dan bermain bola basket. Pernahkah engkau bermain bola basket di Aswad Mesir? Hal itu tidak mudah. Sejak dulu ayah melatihku untuk menyimpan semua barang-barangku dalam sebuah koper yang muat di atas bagasi pesawat di atas kepala kami. Ayahku pun berkemas dengan cara yang sama, tetapi dia memiliki sebuah tas kerja tambahan untuk peralatan arkeologinya. Peraturan nomor 1, aku tidak boleh melihat isi tas kerjanya. Peraturan yang tak pernah kulanggar sampai terjadinya ledakan itu. Ledakan itu terjadi pada malam Natal. Kami tengah berada di London untuk mengunjungi adik perempuanku, Sadie. Ayah hanya mempunyai 2 hari dalam setahun untuk bersamanya, itu sehari pada musim dingin dan sehari pada musim panas, karena kakek dan nenekku membenci ayah. Setelah ibu kami meninggal, orang tuanya, kakek dan nenek kami, terlibat pertengkaran yang hebat di pengadilan dengan ayah. Setelah ganti 6 pengacara, 2 perkelahian fisik, dan sebuah serangan yang berbahaya dengan melibatkan spatula, jangan tanya. Mereka pun memenangi hak untuk merawat Sadie di Inggris. Dia waktu itu berumur 6 tahun, 2 tahun lebih muda dariku, dan mereka tidak bisa merawat kami berdua. Setidaknya itulah alasan mereka untuk tidak merawatku.
Jadi Sidi dibesarkan sebagai anak sekolahan di Inggris dan aku bepergian keliling dunia dengan ayahku. Kami hanya bertemu Sidi 2 kali setahun dan aku baik-baik saja dengan itu. Diam Sidi, aku sedang masuk ke bagian itu. Jadi aku dan ayahku baru saja terbang ke Heathrow setelah beberapa kali penundaan. Siang itu gerimis dan terasa dingin. Sepanjang perjalanan dengan taksi menuju kota, ayah terlihat gugup. Begini, ayahku adalah seorang laki-laki yang besar. Kau pikir tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya gugup. Dia memiliki kulit coklat tua sepertiku, mata coklat yang tajam, kepala botak dan janggut, sehingga ia terlihat seperti seorang ilmuwan bertubuh besar yang jahat. Siang itu dia mengenakan mantel musim dingin yang terbuat dari kasmir dan setelan coklat terbaik yang hanya dikenakannya ketika memberikan kuliah umum. Biasanya dia memancarkan kepercayaan diri yang besar, sehingga dia bisa mendominasi setiap ruangan yang dimasukinya. Tetapi terkadang seperti siang itu, aku melihat sisi lain dari dirinya yang tidak aku mengerti. Dia terus menoleh ke belakang, seakan-akan kami sedang dibuntuti. Ayah, ujarku ketika kami turun di Bandara 40. Ada apa? Tak ada tanda-tanda kehadiran mereka, gumamnya. Lalu dia mungkin menyadari bahwa dia berbicara terlalu keras karena dia memandangiku dengan tatapan terkejut. Lalu berkata, tidak ada apa-apa Carter, semuanya baik-baik saja. Hal ini menggangguku karena ayahku adalah pembohong yang buruk. Aku selalu tahu ketika dia sedang menyembunyikan sesuatu. Tetapi aku juga tahu tak ada yang bisa kulakukan untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Mungkin dia mencoba melindungiku, tetapi melindungiku dari apa? Terkadang aku merasa ayah memiliki beberapa rahasia kelam di masa lalunya. Jadi mungkin musuh-musuh lamanya sedang mengutipnya. Tapi hal itu kedengarannya sangat konyol. Ayahku kan hanya seorang arkeolog biasa. Hal lain yang menggangguku, ayah memegang tas kerjanya erat-erat. Biasanya ketika ia melakukan itu, artinya kami sedang berada dalam bahaya. Seperti ketika pria-pria bersenjata menyerbu hotel kami di Kairo. Aku mendengar tembakan dari lobi dan langsung berlari ke bawah untuk mencari ayahku. Sesampainya aku di situ, ayah dengan santai menutup red sleting tas kerjanya, sedangkan pria-pria bersenjata yang tak sadarkan diri itu bergantung di lampu gantung dengan posisi kaki di atas. Jubah mereka melorot menutupi kepala mereka hingga ke celana boxer mereka kelihatan. Ayah mengaku tidak melihat apa-apa. Dan akhirnya polisi menyalahkan kerusakan lampu gantung. Lain waktu kami terjebak di dalam sebuah kerusuhan di Paris. Ayah menemukan mobil terdekat yang sedang parkir, mendorongku ke kursi belakang dan menyuruhku untuk tetap menunduk. Aku tetap tengkurap di lantai dan menutup mata rapat-rapat. Aku bisa mendengar ayah di kursi pengemudi mengacak-acak tasnya, menggumamkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Ketika masa berteriak dan menghancurkan segala sesuatu di luar, beberapa menit kemudian ayah memberitahuku bahwa keadaan sudah aman dan aku sudah bisa bangun. Mobil-mobil lain di sepanjang blok terbalik dan terbakar, namun mobil kami seperti baru dicuci dan dipoles. Bahkan ada beberapa lembar euro pecahan 20-an terselip di bawah miper. Apapun itu, aku jadi menghormati si tas. Tas itu adalah jimat keberuntungan kami. Namun ketika ayah mendekapnya erat, itu artinya kami benar-benar akan membutuhkan keberuntungan. Kami melintasi pusat kota, menuju timur ke arah flat kakek dan nenekku. Di tengah jalan kami berbatasan dengan gerbang emas Istana Buckingham dan menara batu besar di Trafalgar Square. London adalah tempat yang cukup keren, tetapi setelah kau bepergian cukup lama, semua kota akan terlihat sama. Anak lain yang kutemui terkadang berkata, kau sangat beruntung bisa bepergian. Kami bukan sekedar jalan-jalan atau menghabiskan banyak uang dengan bepergian sambil bergaya. Kami pernah tinggal di tempat-tempat yang menyulitkan, dan kami hampir tidak pernah menetap di satu tempat beberapa hari. Aku sering merasa kami ini buronan dan bukan wisatawan. Maksudku, kau tidak akan berpikir bahwa pekerjaan ayahku itu berbahaya. Ia mengajar seperti bisakah sihir benar-benar membunuhmu dan hukuman-hukuman favorit di neraka ala Mesir dan hal-hal lain yang tidak akan diperhatikan banyak orang. Namun seperti yang kukatakan tadi, ada sisi lain dalam dirinya. Dia selalu begitu waspada, memeriksa kamar hotel sebelum mengizinkanku masuk. Dia akan pergi ke museum untuk melihat beberapa artefak, menulis beberapa catatan, dan bergegas keluar lagi seperti takut akan tertangkap kamera
para pengawas. Suatu ketika saat aku lebih muda, kami berlarian di bandara Charles de Gaulle untuk mengejar penerbangan terakhir, dan ayah terlihat tidak tenang sampai pesawat itu lepas landas. Aku pun bertanya terus terang kepadanya, apa yang sebenarnya mengejar kami. Kemudian dia memandangku seakan-akan aku baru saja menarik pemicu sebuah granat. Sesaat aku merasa takut bahwa dia benar-benar akan memberitahuku yang sesungguhnya. Kemudian dia berkata, "Carter, tidak ada apa-apa." Dia memberikan tekanan kepada kata-katanya seolah tidak ada apa-apa adalah hal yang paling buruk di dunia. Setelah itu aku memutuskan mungkin lebih baik aku tidak bertanya. Kakek dan nenekku, keluarga Faust, tinggal di sebuah perumahan yang berkembang dekat Canary Wharf, tepat di tepi sungai Thames. Taksi menurunkan kami di pinggir jalan, dan ayah menyuruh supir taksi itu untuk menunggu. Kami baru setengah jalan ketika ayah tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menoleh ke belakang. "Ada apa?" tanyaku. Kemudian aku melihat seorang lelaki yang memakai jas hujan di seberang jalan bersandar pada sebuah pohon besar yang sudah mati. Tubuhnya berbentuk seperti kong, dengan kulit sewarna biji kopi panggang. Mantel dan setelannya yang bergaris hitam nampak mahal. Dia memiliki rambut panjang yang dijalin dan mengenakan topi fedora hitam yang ditarik ke bawah menutupi kacamata pundar gelapnya. Orang itu mengingatkanku kepada seorang musisi jazz, jenis musisi yang akan membuat ayahku selalu meminta aku untuk menonton konsernya. Walaupun aku tidak bisa melihat matanya, aku mendapatkan kesan bahwa dia sedang mengawasi kami. Mungkin dia adalah seorang teman lama atau rekan kerja ayah. Tak peduli kemanapun kami pergi, ayah selalu menghampiri orang-orang yang dia kenal. Namun agaknya lelaki itu menunggu di sini, di luar flat kakek dan nenek, dan dia nampak tidak senang. "Carter," ujar ayahku, "kau duluan saja, tapi jemput adikmu. Aku akan menemui kalian lagi di taksi." Dia menyeberangi jalan ke arah lelaki berjas hujan itu, meninggalkanku dengan dua pilihan: mengikutinya dan melihat apa yang terjadi, atau melakukan apa yang dia perintahkan kepadaku. Kuputuskan untuk mengambil pilihan yang tidak terlalu berbahaya. Aku pun pergi menjemput adikku. Sebelum aku sempat mengetuk, Sadie sudah membuka pintu terlebih dahulu. "Terlambat seperti biasa," ujarnya. Dia sedang mengendong kucingnya, Muffin, yang merupakan hadiah selamat tinggal dari ayah 6 tahun yang lalu. Muffin tidak pernah terlihat lebih tua atau lebih besar. Kucing itu mempunyai bulu kuning hitam yang halus seperti leopard mini, mata kuning yang waspada, dan telinga runcing yang nampak kebesaran di kepalanya. Sebuah leontin perak khas Mesir tergantung pada ikat lehernya. Dia sama sekali tak terlihat seperti kue muffin, tetapi Sadie masih kecil ketika memberinya nama itu. Jadi kurasa tindakannya itu dapat dimengerti. Sadie tidak banyak berubah ketika musim panas. Ketika aku merekam ini, Sadie sedang berdiri di sampingku memelotot. Jadi sebaiknya aku lebih berhati-hati dalam mendeskripsikannya. Kau tidak akan pernah mengira bahwa dia adalah adikku. Pertama, dia telah tinggal di Inggris begitu lama, sehingga memiliki aksen Inggris yang kental. Kedua, dia mewarisi kulit putih ibuku, yang membuat kulit Sadie jauh lebih cerah daripada kulitku. Dia mempunyai rambut lurus berwarna karamel, tidak perang, tapi juga tidak coklat, yang biasa dia warnai dengan semburat warna-warni cerah. Hari itu ada semburat merah di sisi kiri rambutnya. Matanya biru, aku serius, matanya biru seperti mata ibu kami. Umurnya baru 12, tapi tingginya sama denganku, dan ini sangat menggangguku. Dia mengunyah permen karet seperti biasa. Pakaiannya yang dikenakan untuk bepergian bersama ayah hari ini terdiri dari jeans butut dan sebuah jaket kulit dan compact boots, sebuah sepatu yang akan kau gunakan ketika pergi ke sebuah konser dan berharap dapat menginjak beberapa orang. Dia memakai headphones yang tergantung di lehernya, sekedar berjaga-jaga jika nanti kami membuatnya bosan. Oke, dia tidak memukulku, jadi kurasa aku cukup baik dalam menjelaskan dirinya. Pesawat kami terlambat, ujarku kepadanya. Dia meniup permen karetnya, mengusap kepala Muffin, dan melepaskan kucing itu ke dalam. "Nih, aku pergi." Dari dalam rumah, Nenek Faust mengatakan sesuatu yang tak bisa kudengar. "Mungkin jangan izinkan mereka masuk." Sadie menutupi pintu dan memandangiku seperti seekor tikus mati yang baru saja ditangkap oleh kucingnya. "Jadi kau di sini lagi?" "Yap." "Ayo kalau begitu." Dia menghela nafas. Kira langsung saja. Begitulah dia. Tidak ada "Hai, apa kabarmu? Selamat bertemu lagi. Senang sekali bertemu denganmu lagi." Atau yang semacamnya.
Namun itu tidak jadi masalah bagiku. Jika kau hanya bertemu dengannya 2 kali setahun, kau akan lebih merasa bertemu sepupu jauh daripada saudara kandung. Kami tidak punya sedikit pun persamaan kecuali orang tua kami. Kami berjalan menuruni tangga. Aku sedang berpikir tentang aroma Sedi yang seperti gabungan bau rumah orang tua dan permen karet. Ketika dia mendadak berhenti, aku berlari menyusulnya. Siapa itu? Tanyanya. Aku hampir lupa kepada lelaki berjas hujan itu. Dia dan ayahku sedang berdiri di sebuah jalan di samping pohon besar dan terlihat sedang terlibat pembicaraan serius. Ayah membungkungiku sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya, tetapi dia melakukan gerakan dengan tangan seperti yang biasa dilakukannya ketika sedang gelisah. Pria yang satunya merengut dan menggeleng. Tidak tahu, jawabku. Dia sudah ada di sana ketika kami sampai. Lelaki itu terlihat familiar. Sedi mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat sesuatu. Ayolah, ayah ingin kita menunggu di taksi, ujarku. Walaupun tahu itu tak ada gunanya, Sedi sudah mulai bergerak. Alih-alih langsung menyeberang jalan, dia berlari menyusuri trotoar sepanjang setengah blok dan merunduk di belakang mobil, kemudian menyeberang ke arah yang berlawanan dengan sambil berjongkok di sebuah tembok batu yang rendah. Dia mulai menyelinap ke arah ayah kami. Aku tidak punya pilihan kecuali mengikutinya, walaupun itu membuatku merasa bodoh. 6 tahun di Inggris, gumamku. Dan sekarang dia pikir dirinya James Bond. Sedi menepukku tanpa melihat ke belakang dan terus merayap ke depan. Beberapa langkah lagi kami berada tepat di belakang pohon besar yang telah mati itu. Aku bisa mendengar ayahku di sisi yang lain berkata, "Harus Amos, kau tahu bahwa inilah yang benar." "Tidak," kata lelaki yang satunya, yang pasti bernama Amos. Suaranya begitu dalam dan tenang, tetapi sangat mendesak. Dia memiliki aksen Amerika yang kental. "Kalau aku tidak menghentikanmu, Julius, merekalah yang akan menghentikanmu. Merekalah yang akan melakukannya. Peran sedang membayangimu." Sedi menoleh ke arahku. Bibirnya membentuk kata-kata. "Peran apa?" Aku menggeleng, sama bingungnya. "Ayo pergi dari sini," bisikku, karena menurutku sebentar lagi kami akan ketahuan dan mendapatkan masalah yang serius. Sedi tentu saja mengabaikanku. "Mereka tidak tahu apa yang telah kurencanakan," kata ayahku. "Saat mereka mengetahuinya." "Dan anak-anak?" tanya Amos. Bulu-bulu di belakang leherku tiba-tiba berdiri. "Bagaimana dengan mereka?" "Aku telah melakukan sesuatu untuk melindungi mereka," ujar ayahku. "Di samping itu, kalau aku tidak melakukan ini, kita semua akan berada dalam bahaya. Sekarang pergilah." "Aku tak bisa, Julius." "Jadi kau ingin berduel?" Nada suara ayah berubah menjadi sangat serius. "Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku, Amos." Aku tak pernah melihat ayahku berkelahi. Sejak insiden spatula besar, aku tidak ingin melihatnya berkelahi lagi. Tapi sepertinya dua pria ini sudah siap berkelahi. Sebelum aku bereaksi, Sedi sudah keluar dan berteriak, "Ayah!" Ayah terlihat kaget ketika Sedi memeluknya, tetapi tidak sekaget pria yang satunya, Amos. Dia berbalik hingga begitu cepat sehingga dia tersandung jas hujannya sendiri. Amos melepas kacamatanya. Kini aku sadar bahwa Sedi benar. Pria itu nampak familiar, tapi aku tak bisa mengingatnya. Aku harus pergi," ujarnya. Dia meruskan topi fedoranya dan terhuyung-huyung menyusuri jalan. Ayah kami mengawasinya pergi. Dia memeluk Sedi dengan satu lengan, dan lengan yang lainnya berada dalam kertas kerja yang menggantung di pundaknya. Akhirnya ketika Amos hilang di sudut jalan, ketegangan ayah mengendur. Dia mengeluarkan tangannya dari dalam tas dan tersenyum kepada Sedi. "Halo sayang." Sedi menjauh darinya dan bersedekap. "Jadi sekarang sayang, ayah terlambat. Hari kunjunganmu hampir berakhir. Dan apa yang maksudnya tadi? Siapa Amos dan apa itu peran?" Ayah terdiam. Dia melirik ke arahku seakan-akan menerka-nerka berapa banyak yang telah kami dengar. "Bukan apa-apa," katanya, mencoba terdengar ceria. "Aku merencanakan malam yang menakjubkan. Siapa yang mau tur pribadi ke British Museum?" Sedi merosot di kursi belakang taksi antara aku dan ayahku. "Aku tak percaya ini," gerutunya. "Satu malam kita bisa bersama-sama seperti sebuah keluarga, dan kau masih ingin melakukan penelitian?" Ayah berusaha tersenyum. "Sayang, ini akan menyenangkan. Korektor koreksi benda-benda Mesir mengundang kita secara pribadi." "Iya, kejutan besar." Sedi meniup sehelai rambut yang bersemburat merah yang menutupi wajahnya. "Malam Natal
dan kita akan melihat peninggalan tua berjamur dari Mesir. Pernahkah kau berpikir tentang hal lain? Ayah tidak marah. Dia tidak pernah marah kepada Sadie. Dia hanya menatap keluar jendela, ke langit yang mulai gelap dan hujan yang mulai turun. Ya, pernah, ujarnya. Setiap kali ayah diam seperti itu dan menatap hampa entah kemana, aku tahu dia sedang memikirkan ibuku. Beberapa bulan terakhir dia sering seperti itu. Suatu hari aku masuk ke kamar hotel dan menemukannya dengan ponsel di tangan. Foto ibu tersenyum di layar dan rambutnya terselip di balik kerudung. Mata biru cerahnya terlihat nampak kontras dibandingkan dengan latar belakang gurun pasir, atau ketika kami sedang berada di situs penggalian, aku melihat ayah menatap cakrawala dan aku tahu dia sedang mengingat saat-saat dia bertemu ibu. Ibu ilmuwan muda di lembah raja-raja dalam penggalian untuk menemukan makam yang hilang. Ayah adalah seorang mitologis, ibu seorang antropolog yang sedang mencari DNA kuno. Dia sudah menceritakan hal itu ribuan kali. Taksi kami berjalan di sepanjang tepian sungai Thames. Ketika melewati jembatan Waterloo, ayahku terlihat tegang. Sopir, berhenti sebentar, ujarnya. Taksi tersebut menepi di Tanggul Victoria. Ada apa ya? Tanyaku. Dia keluar dari taksi seperti tidak mendengar kata-kataku. Ketika Sadie dan aku menyusulnya di trotoar, dia sedang menatap ke arah Cleopatra Middle. Jika kau tidak pernah melihatnya, Cleopatra Middle adalah sebuah monumen, bukan sebuah jarul, dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Cleopatra. Aku rasa orang-orang Inggris hanya berpikir bahwa nama itu terdengar keren ketika mereka membawanya ke London. Tingginya sekitar 21 meter, yang pasti akan terlihat begitu mempesona dalam zaman Mesir kuno. Tetapi di tepian sungai Thames, dengan berbagai bangunan tinggi di sekitarnya, tugu itu terlihat kecil dan menyedihkan. Kau bisa berkendara di sisinya dan tak menyadari bahwa engkau baru saja melewati sesuatu yang berumur ribuan tahun lebih tua daripada kota London. Ya ampun, Sadie jalan berkeliling dengan kecewa. Apakah kita harus berhenti di setiap monumen? Ayahku menatap puncak monumen itu. Aku harus melihatnya lagi, gumamnya. Di tempat kejadian itu, angin dingin bertiup dari arah sungai. Aku ingin kembali ke taksi, tapi ayahku benar-benar mulai membuat aku khawatir. Aku tak pernah melihatnya begitu galau. Ada apa ya? Tanyaku. Apa yang terjadi di sini? Tempat terakhir kali aku melihatnya. Sadie berhenti mondar-mandir. Ia merengut kepadaku dengan ragu-ragu. Kemudian kembali pada ayah. Bertemu? Maksudmu, ibu? Ayah mengusap rambut di belakang telinga Sadie. Dan Sadie begitu terkejut dan bahkan dia tidak mendorong ayah. Aku membeku. Kematian ibu selalu menjadi topik terlarang. Aku tahu dia meninggal dalam sebuah insiden di London. Aku tahu kakek dan nenek kami menyalahkan ayah. Namun tidak ada seorang pun yang memberitahu kami dengan lengkap. Bertanya kepada ayah hanya akan membuat putus asa, karena di satu sisi itu membuatnya begitu sedih, dan di sisi lain yang pasti menolak memberitahuku semuanya. Saat kau sudah lebih dewasa, hanya itu yang dia katakan, yang merupakan jawaban paling mengecewakan. Katamu ibu meninggal di sini, ujarku. Di Cleopatra Middle, ujarku. Apa yang terjadi? Ayah menundukkan kepalanya. Ayah protes Sadie. Aku melewati tempat ini setiap hari, dan aku bahkan tidak tahu. Apa kau masih merawat kucingmu? Tanya ayah kepadanya, yang terdengar seperti pertanyaan bodoh. Tentu saja aku masih merawat kucing itu, jawabnya. Apa hubungannya dengan semua ini? Dan jimatmu? Tangan Sadie bergerak ke lehernya. Ketika kami masih kecil, tepat saat Sadie sebelum pergi untuk tinggal bersama kakek dan nenek kami, ayah memberi kami 2 jimat Mesir. Milikku adalah sebuah mata hurus yang merupakan sebuah simbol pelindung paling populer pada zaman Mesir kuno. Ayahku bilang simbol farmasi modern adalah versi sederhana dari mata hurus, karena obat-obat seharusnya melindungimu. Bagaimanapun aku selalu memakai jimatku di balik kemeja, tetapi aku mengira Sadie telah menghilangkan atau membuang miliknya. Aku terkejut ketika dia mengangguk. Ada ya, tapi jangan mengubah topik pembicaraan. Nenek selalu membicarakan tentang bagaimana engkau menyebabkan kematian ibu. Itu tidak benar kan? Kami menunggu. Untuk kali pertama, Sadie dan aku menginginkan hal yang sama, kebenaran. Malam ibu kalian meninggal, kata ayahku memulai. Di monumen ini, seberkas cahaya tiba-tiba menerangi tepi sungai. Aku berbalik setengah buta. Untuk sesaat aku melihat 2 buah sosok.
Seorang pria jangkung pucat dengan janggut bercabang dan mengenakan jubah berwarna krem, dan seorang gadis berkulit tembaga dalam mengenakan jubah biru tua dan kerudung, jenis pakaian yang telah ratusan kali aku lihat di Mesir. Mereka berdiri berdampingan di sana, berjarak kurang dari semeter, mengawasi kami. Kemudian cahaya itu lenyap. Sosok itu memudar menjadi sebuah bayangan kabur. Ketika mataku mulai terbiasa dengan kegelapan, mereka telah hilang. Apa kalian melihat itu? Kembali ke taksi, ujar ayah, sambil mendorong kami ke trotoar. Sejak detik itu, ayah lebih banyak diam. Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara, ujarnya, sambil melirik ke belakang kami. Dia menyajikan supir taksi itu tambahan 10 pound jika dia bisa mengantarkan kami ke museum dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan supir taksi itu melakukan yang terbaik yang dia bisa. Ayah, aku mencoba. Orang-orang di sungai tadi dan Amos, ujar Sadie. Mereka itu polisi, Mesir atau apa? Begini kalian berdua, ujar ayah. Aku butuh bantuan kalian malam ini. Aku tahu malam ini berat, tapi kalian harus sabar. Aku akan menjelaskan semuanya, aku janji. Setelah kita sampai di museum, aku akan memperbaiki semuanya. Apa maksudmu? Sadie menyaksa. Memperbaiki apa? Ekspresi ayah menyeratkan sesuatu yang lebih dari rasa sakit, nyaris seperti menyesal. Dengan dingin aku berpikir apa yang tadi dikatakan Sadie tentang kakek dan nenek kami, yang menyalahkan ayah tentang kematian ibu. Tak mungkin ayah sedang membicarakan itu. Supir taksi itu berbelok Great Castle Street dan berjejit sebelum berhenti di depan gerbang utama museum. Ikuti aku, ujar ayah. Saat bertemu dengan konduktor itu, bersikaplah normal. Aku merasa sedih bahwa dia tidak akan pernah bersikap normal, tetapi aku memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Kami keluar dari taksi. Aku mengambil tas kami. Ketika ayah membayar supir taksi itu dengan banyak sekali uang tunai, kemudian dia melakukan sesuatu yang aneh. Dia melempar segenggam benda-benda kecil ke kursi belakang. Terlihat seperti bebatuan, tetapi terlalu gelap bagiku untuk mengetahuinya. Teruslah mengemudi, ujarnya pada supir taksi itu. Antarkan kami ke Chelsea Road. Terdengar tak masuk akal karena kami baru saja keluar dari taksi, tetapi supir itu mempercepat laju mobilnya. Aku melirik ke ayahku, kemudian ke arah taksi, sebelum taksi itu berbelok di sudut jalan dan hilang ditelan kegelapan. Sekilas mataku menangkap sosok aneh, 3 penumpang di bangku belakang, seorang pria dan 2 anak kecil. Aku berkedip, tak mungkin taksi itu bisa mendapatkan penumpang lain secepat itu. Ayah, taksi London tak akan kosong terlalu lama, ujarnya tanpa basa-basi. Ayo, anak-anak. Dia bergegas melewati gerbang besi itu. Sesaat Sadie dan aku ragu-ragu. Carter, ada apa? Aku menggeleng. Aku tak yakin, aku ingin tahu. Oke, tetaplah kedinginan di sini kalau kau mau, tapi aku tak akan melakukannya tanpa penjelasan. Dia berbalik dan segera menyusul ayah kami. Kembali ke saat itu, pada saat itu harusnya aku kabur. Seharusnya aku menyeret Sadie keluar dari situ dan pergi sejauh mungkin. Namun akhirnya aku mengikuti Sadie melewati gerbang itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.